Oh ya minasan, balik lagi bersama aku Nevertari Vivi di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Nah, di konten kali ini aku mau ngebahas salah satu mantan Admiral Angkatan Laut yaitu Aokiji Kuzan yang sepertinya akan memiliki peran penting untuk jalan One Piece ke depannya. Karena seperti yang kita tahu guys, setelah pertempuran Marineford berakhir, Aokiji Kuzan memutuskan untuk mengundurkan diri dari organisasi Angkatan Laut setelah kalah melawan Sakazuki Akainu dalam pertarungan memperebutkan kursi Fleet Admiral dan menolak bekerja di bawah kepemimpinan Akainu. Lalu sebenarnya apa sih rencana Aokiji Kuzan hingga dia memutuskan untuk keluar dari organisasi Angkatan Laut? Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, Mimin Vivi ingetin dulu, jangan lupa like video ini ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Kalau sudah, terima kasih banyak dan yuk kita tonton videonya sampai selesai ya, let's go! Oke guys, pembahasan kali ini akan kita mulai dari siapakah sebenarnya sosok Aokiji Kuzan ini. Yaps, tentu kalian semua para fans One Piece sudah tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini. Nah, nama Aokiji Kuzan sendiri sebenarnya adalah sebuah sandi untuk nama aslinya yaitu Kuzan. Ketika masih aktif menjadi seorang admiral, Aokiji Kuzan begitu ditakuti oleh para bajak laut berkat kekuatan buah iblis Hihinomi tipe Logia yang mampu memberikan kekuatan untuk mengendalikan, menciptakan, dan mengontrol es sesuka hatinya. Oh iya guys, perlu diingat, pengguna kekuatan buah iblis Logia memang dikenal sangat overpower dan sulit untuk dikalahkan. Bahkan senjata seperti pedang dan pistol saja tidak akan mempan untuk melukai pengguna kekuatan buah iblis Logia. Selain itu, sosok Aokiji Kuzan juga dikenal memiliki prinsip keadilan yang lebih fleksibel dibandingkan dua rekannya ketika masih aktif menjabat sebagai seorang admiral, yaitu Sakazuki Akainu dan Borsalino Kizaru. Hal ini dapat kita lihat ketika serangan Booster Cult yang dilakukan oleh pemerintah dunia untuk memusnahkan penduduk Pulau Ohara. Kuzan sebenarnya ingin menolong para penduduk Ohara, namun sayangnya dia tidak bisa melakukannya karena tugasnya sebagai seorang angkatan laut. Ditambah lagi, apa yang telah dilakukan oleh Sakazuki Akainu ketika membuat situasi semakin pelik. Iya, Akainu dengan sengaja menyerang kapal evakuasi para penduduk Ohara yang akan menyelamatkan diri. Jelas, melihat apa yang terjadi ketika peristiwa Ohara, kita bisa menilai bagaimana sikap Akainu dan Kuzan terhadap situasi Ohara yang benar-benar bertolak belakang guys. Namun beruntung ketika itu Kuzan membiarkan Nico Robin untuk tetap hidup dan melarikan diri. Bahkan Kuzan juga terlihat memandu Robin dengan membuat jalan es untuk menemukan tempat bersembunyi. Selain itu yang perlu kita ingat dalam kejadian ini adalah pada manga One Piece chapter 397, kita pernah diperlihatkan Kuzan terlihat bentrok dengan sahabatnya yaitu Jaguar di Soul. Tentunya nakama semua sudah tahu jika Kuzanlah yang memenangkan pertarungan tersebut. Menariknya, Kuzan membukukan sahabatnya tersebut dengan jurus yang hanya pernah digunakan satu kali selama jalannya cerita One Piece hingga saat ini. Dan jurus itu bernama Ice Time Capsule. Setelah itu kemudian Kuzan melanjutkannya dengan serangan Ice Time. Jadi kemungkinan besar Jaguar di Soul akan baik-baik saja selama tubuhnya tidak dihancurkan dan terkena serangan meriam dari kapal angkatan laut. Artinya masih ada kesempatan bagi Jaguar di Soul untuk selamat, meskipun kemungkinannya sangat kecil. Tetapi bukanlah berarti mustahil ya guys. Kemudian pada manga One Piece chapter 398, pihak angkatan laut yang menyisir Pulau Ohara mengatakan bahwa tidak ada yang selamat dari serangan tersebut, kecuali ada seorang gadis kecil yang bernama Nico Robin. Tetapi jika kita melihat apa yang terjadi setelah serangan Booster Call yang menyerang pengadilan tinggi di Enies Lobby, seolah-olah membantah perkataan para angkatan laut yang dikatakan pada manga One Piece chapter 398. Ya, para anggota CP9 yang sudah berhasil dikalahkan oleh kelompok bajak laut topi jerami masih bisa menyelamatkan diri dari serangan Booster Call. Meskipun mereka sudah tergeletak dan tidak berdaya saat terjadinya serangan Booster Call. Nah, dari sini aku yakin sih, jika Jaguar di Soul masih hidup, apalagi pada manga One Piece chapter 535 terdapat sebuah petunjuk yang cukup jelas.
Lebih tepatnya saat di penjara bawah laut Impel Down level 5 atau yang lebih dikenal sebagai neraka beku. Nah, para tahanan yang berada di level 5 semuanya akan merasakan kedinginan yang amat sangat dingin. Menariknya, ada salah satu napi yang mengatakan, mungkin dia sudah mati atau dibekukan untuk masa depan. Jelas dari perkataan tersebut, Mimin Vivi yakin kalau sebenarnya Jaguar di Soul sengaja dibekukan oleh Aoki Zikuzan untuk melihat sang iblis Nico Robin tumbuh dewasa, untuk mengungkap kebenaran yang selama ini telah disembunyikan oleh pemerintah dunia. Sekaligus ini akan menjadi sebuah kado yang sangat luar biasa bagi Jaguar di Soul ketika dia kembali seperti semula. Dan menurut aku juga, apa yang dikatakan oleh Gorosei jika keputusan Kuzen keluar dari organisasi Angkatan Laut dan justru bergabung dengan bajak laut Kurohige, sebenarnya ada sebuah tujuan yang ingin Kuzen capai. Seperti halnya yang dia lakukan kepada Jaguar di Soul. Hal ini diperkuat oleh perkataan Jesus Burgess bahwa dirinya tidak percaya kepada Kuzen. Jelas, kecurigaan Burgess ini pun tentunya bukan tanpa sebab. Karena seperti yang kita tahu, meskipun Aoki Zikuzan bukan lagi menjadi bagian dari organisasi Angkatan Laut, tetapi paham keadilan yang dianut oleh Aoki Zikuzan masih sama seperti yang dulu. Dan aku yakin sih, Aoki Zikuzan memiliki kepribadian yang baik. Sama seperti halnya Smoker dan Fujitora yang sama-sama membenci keberadaan Shichibukai. Apalagi Kurohige yang pernah menjadi seorang Shichibukai, pastinya seorang Aoki Zikuzan akan membencinya. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya, apa sebenarnya tujuan Aoki Zikuzan bergabung dengan bajak laut Kurohige? Jawabannya sudah jelas untuk menghapus citranya sebagai seorang yang pernah bergabung dengan Angkatan Laut. Perlu diingat, bajak laut Kurohige ini adalah bajak laut Yonko yang pastinya sangat disegani di dunia One Piece. Sehingga Aoki Zikuzan dapat dengan leluasa mengawasi pergerakan dari sindikat di dunia bawah. Karena seperti yang kita tahu guys, bukan hal yang mudah untuk masuk atau mendapatkan akses dalam jaringan di dunia bawah. Itu sebabnya dia bergabung dengan Kurohige, agar keberadaannya tidak dicurigai oleh para penghuni di dunia bawah. Lalu apa yang dilakukan oleh Aoki Zikuzan dengan semua ini? Menurut aku sih, ini menjadi sebuah informasi yang sangat penting bagi pihak tertentu, dan kemungkinan besarnya adalah organisasi Revolutionary Army. Karena seperti yang kita tahu, kedatangan anggota Revolutionary Army ke Dressrosa semata-mata untuk mencuri pasokan senjata milik Doflamingo yang akan dijual di dunia bawah. Nah, tujuan Revolutionary Army ini sebenarnya untuk memperkuat persenjataan organisasi Revolutionary Army untuk melakukan perang gerilya di suatu wilayah yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Perlu diingat juga guys, kenapa saat itu Jesus Burgess tidak menemukan satu orang pun dari anggota Revolutionary Army ketika di Baltigo, dan justru markas tersebut sengaja dibakar oleh Dragon dan anggotanya, padahal penyusupan yang dilakukan oleh Burgess ini sangatlah rapi loh guys. Tetapi kenapa hal ini bisa diketahui oleh Dragon dan anggotanya? Jawabannya sudah sangat jelas. Jika informasi penyusupan yang dilakukan oleh Burgess telah bocor, dan menurut aku satu-satunya orang yang telah membocorkan informasi ini adalah Aoki Zikuzan. Karena saat Jesus Burgess menelpon Kurohige, Aoki Zikuzan sudah bergabung dengan bajak laut Kurohige. Dan satu hal lagi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah, di dunia One Piece, setiap karakter ataupun bajak laut pastinya akan bertindak atas kepentingan dan keinginannya masing-masing. Jadi tidak heran, apa yang dikatakan oleh Doflamingo pada manga One Piece chapter 801 memang ada benarnya. Siapa yang akan mendukung siapa, dan siapa yang akan saling berkhianat. Nah, jadi gimana nih menurut nakama semua tentang pembahasan kita kali ini? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini biar Mimin Vivi tambah semangat lagi kontennya. Oke, sampai di sini dulu ya guys pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.